أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الحاضرون اتقوا الله إن الله يحب المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik kaum muslimin rahimahullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kemudian kesehatan dan kesempatan serta taufik pertolongan untuk bisa bersama-sama hadir di masjid ini, baik untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah maupun saat ini kita lanjutkan dengan taklim. Semoga kita semuanya bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan dengan demikian Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi kepada suasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para berikutnya yang istiqamah yang berbahagia. Baik kaum muslimin rahimahullah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan waktu sholat. Kalau kemarin itu tentang waktu sholat yang wajib 5 waktu. Saat ini kita akan lanjutkan tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Tadi sebelumnya ada hal-hal yang perlu kita tambahkan dari masalah waktu-waktu sholat yang kemarin, mulai dari zuhur sampai subuh. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin, berkaitan dengan waktu sholat yang mau habis, waktu sholat yang mau habis, kemudian seseorang sholat di dalamnya, meskipun dulu pernah saya sampaikan, tapi saat ini lebih saya detailkan yang Bapak Ibu, yakni barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum habis waktunya, berarti dia telah mendapatkan sholat keseluruhannya. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari suatu sholat, berarti ia mendapatkan keseluruhan sholat itu. Ini maksudnya adalah mendapatkan 1 rakaat pada waktunya. Karena tadi mungkin lebih detail lagi seperti yang khusus diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang lebih mudah dihafalkan. Saya bacakan terjemahnya saja. Bila salah seorang di antara mendapatkan suatu sudut dari sholat asar sebelum matahari terbenam, hendaklah ia menyelesaikan sholatnya. Dan jika ia mendapatkan satu sudut dari
sholat subuh sebelum matahari terbit, hendaklah dia menyempurnakan pula sholatnya. Jadi maksud sujud di sini bukan sekedar sujudnya, tapi dapat satu rakaat, mendapatkan satu rakaat. Nah, kalau ini lebih mudah dipahami. Jadi ketika seseorang mendapati waktu sholat subuh sudah hampir habis, main peletek, sering ini, umat ini jangan kemudian apa itu memang ditunggu-tunggu, bertanya dan makan, tapi malah tunggu-tunggu, bentuk peletek sering ini. Baru mulai sholat atau asar sudah ditunggu-tunggu. Jadi tidak demikian. Ini maksudnya ketika memang seseorang karena udzur mendapatinya seperti itu, misalnya tertidur, misalnya tertahan dengan sesuatu yang kemudian tidak mungkin dan dia menjalankan sholat, maka kemudian tidak ditemui waktu kecuali tadi tinggal memungkinkan untuk menjalankan satu rakaat saja, maka adalah disempurnakan sampai selesai, dan itu insya Allah sudah dikatakan dia mendapatkan sholat pada waktunya, tidak perlu mengkodok, tidak perlu membayar kafarat dan sebagainya, dan tidak perlu mengulang. Lalu ya jika tertidur atau lupa melakukan sholat, jadi barangkali memang yang manusia tertidur itu mungkin semuanya pernah mengalami tertidur, ngantek mau habis waktu sholat atau bahkan kelewat waktu sholatnya. Entah selama hidupnya, kalau nggak pernah alami hebat, selama hidupnya tidak pernah mengalami tertidur sampai masa-masa waktu sholat itu, apalagi yang waktu afdalnya tidak pernah lewat, itu luar biasa. Mungkin ada yang yang tertidur tapi tidak sampai habis waktunya, mungkin ada. Cuma yang sampai habis waktunya pun juga ada. Nah, ini yang dimaksud adalah ketika tertidur terus entek waktu sholatnya, maka karena tertidur. Nah, mengenai hal ini, Bapak Ibu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladan, juga Allah pernah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertidur sampai lewat waktu sholat. Ini sebagaimana yang disampaikan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari dan Muslim. Ini saya bacakan ya. Nawaina ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana min akhir laili harusna falamma sayyidu hatta ayqadana harus syams. Faja'ala rajulu minna yaqumu dhahban ila tuhurihi qala fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna yaskunu thumma rak'na thumma fa'alna fasirna hatta idza
Berapa hadisnya? Tawaddu'a thumma amara Bilal fa'adzana thumma shalla rak'ataini qabla al-fajr thumma aqama fa shallaina fa qalu ya Rasulullah ala nu'iduha fi waqtiha min al-ghad fa qala ayanhakum rabbukum ta'ala 'anil riba wa yaqbalu minkum. Rawahu Ahmad wa riwayat Ahmad dan yang lain-lainnya. Kami bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tatkala kami telah jauh malam, kami berhenti buat beristirahat. Jadi Rasulullah bersama para sahabat sedang melakukan sahabatnya perjalanan. Kemudian perjalanannya itu sampai malam, sampai agak malam masih terus berjalan. Lalu kemudian setelah agak jauh malam berhenti untuk beristirahat. Dan istirahat kemudian tidur. Dan tidak terbangun sampai akhirnya dibangunkan oleh panas matahari. Jadi akhir itu semua yang ikut dalam perjalanan itu tidak terbangun kecuali setelah terpapar sinar matahari. Lalu kemudian terbangun. Maka kami masing-masing buru-buru bangkit untuk bersuci. Biasanya sholat yang terbaik, orang tahu kalah, kalau kok ngerti-ngerti, tak ini kawan, buru bergerak, maksudnya. Itu responnya apa? Ya kepingin dan terus sholat. Di para sahabat seperti itu, karena terbangun dan sudah kesiangan belum sholat, atau buru-buru untuk bersuci, buru-buru maksudnya untuk sholat. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar tenang. Jadi agar tenang, tenang lagi. Jadi bersama Rasul itu begitu ya untuknya. Bersama Rasul tenang lagi. Seperti itu artinya bahasa kita. Artinya menyuruh tenang. Kemudian kami berangkat dan melanjutkan perjalanan. Jadi Rasulullah justru tidak langsung sholat pada saat bangun. Kemudian melanjutkan perjalanan terlebih dahulu hingga ketika matahari telah meninggi, maka Nabi pun berwudu. Lalu menyuruh Bilal untuk azan. Yang Bilal azan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah fajar 2 rakaat. Lalu iqamah dan kami pun sholat. Ini belum selesai hasilnya. Jadi Bapak Ibu, di antaranya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung sholat pada waktu itu? Ya, karena di antaranya adalah sholat ketika terbit matahari itu adalah waktu yang tahrim, dilarang untuk sholat. Meskipun nanti kita bicarakan hari ini pendapat para ulama berbeda-beda. Jadi ditunggu agak meninggi dulu masuk waktu duha, maka beliau melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Setelah matahari agak meninggi, sudah diperintahkan Bilal untuk azan. Jadi tetap ada azan, jadi azani. Kemudian Rasulullah juga sholat fajar 2 rakaat. Padahal hampir 5. Kemudian iqamah, kemudian baru sholat berjamaah. Nah, kemudian ini sahabat ada yang bertanya,
Ya Rasulullah, apakah sholat ini akan diulang besok pada waktunya? Jadi orang yang sahabat bertanya itu dikira berarti waktu gue berganti oleh saya itu ini jam 10 nek. Nek jam 10 kita enak lagi. Orang baru. Dia bagaimana jawab Nabi? Jawab Nabi adalah kiramu jika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala melarangmu menerima ibadah, apakah ia berkenan menerimanya darimu? Maksudnya nomor itu adalah kondisi darurat, bukan menjadi ketetapan baru dan tidak boleh menjadi kebiasaan. Jadi itu darurat. Ini menjadi dalil jika nanti ada seseorang di antara kita yang kawan waktu suatu saat atau langganan suatu saat tadi betul-betul bangunnya itu sudah lewat waktu sholatnya, ini adalah contohnya. Rasulullah menjelaskannya seperti lihat dulu waktunya, fokusnya, ternyata baru pas takbir maka itu di banyak agak lebih meninggi. Waktu duha itu baru kemudian sholat. Nah, ini adalah berkaitan dengan jika tertidur. Di orang tertidur itu hadis yang lain disebutkan tidaklah tertidur itu dianggap lalai. Jadi orang tertidur itu bukan dianggap lalai. Tidur yang sama tidur. Rumah ada kelapa dulu lagi. Sama tidur. Jadi ini tertidur itu bukan dianggap lalai. Yang dikatakan lalai ialah saat ia bangun. Jadi orang tubuh tidak tidur, dengar azan, tahu ataupun tahu sudah masuk waktunya sholat, tapi orang dan sholat tetap sampai habis waktunya, itu namanya lalai. Itu nanti tergolong pada golongan yang alladzina hum an sholatihim sahun. Dan kemudian bagaimana dengan orang yang lupa? Dengan orang yang lupa, akan mungkin lupa turun sholat. Nanti ngalamnya apa? Hari turun sholat. Nanti entek kemudian nanti kelas batas sampai hari berikutnya lagi jaringan. Bisa jadi begitu. Maka kata Rasul, ketika ada seorang yang lupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terlupa tidak lupa sholat, maka saat ia ingat. Jadi sholatnya adalah saat dia ingat. Jadi kalau tertidur, sholatnya kalau terbangun, kecuali tadi ya, waktu misalnya ngepasi, waktu pas tanginnya tarik. Misalnya maghrib, kok mulai tertunda, ya berarti ditunggu. Yang itu satu saat masih masuk tadi ya. Tapi kalau sudah habis, ya ditunggu. Berarti nanti dari potong sebenarnya. Karena dikerjakan di waktu lain. Nah, kalau lupa, maka lakukanlah ketika mengingatnya. Begitu
Dulu kelingan yang boksit itu kayak gitu ya. Itu baru teringat. Ya ketika ingat itu segera sholat. La kafarata laha illa tidak ada kafarat atau denda atasnya selain demikian. Jadi kecuali ya sholatnya sama sholat tidak sholat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berkaitan dengan waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat padanya. Nah ini sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama yang berkaitan dengan waktu-waktu yang disebut akhir, ketika matahari terbit, ketika tepat di atas kita dan ketika terbenam, ketika kemudian yakni yang kedua adalah sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, ini nanti yang menjadi bahasan dalam masalah waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat padanya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan waktu yakni setelah asar dan setelah subuh. Rasulullah bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da salat al-'asr hatta taghrub asy-syams. Wa la salata ba'da salat al-fajr hatta tadlu asy-syams." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Begitupun tidak boleh sholat setelah sholat fajar atau subuh sampai terbitnya matahari. Jadi makanya setelah sholat subuh itu benar-benar rawatib. Setelah sholat asar juga tidak ada rawatib, tidak ada sholat sunat di dalamnya. Dan kemudian perihal yang kedua nanti penjelasannya berikutnya. Ini hadis yang berkaitan dengan waktu tahrim tadi. Salah satu sa'atin Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihi wa an taqburu fihi ma mautana hina tatlu'u syamsu zibatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirah wa hina tudajjilu fil ghurubi hatta taghrub. Ada 3 saat ketika yang padanya kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sholat dan mengumpulkan mayat. Ini membuat nanti berikan perhatian. Jadi waktu yang dilarang untuk melakukan sholat dan mengumpulkan jenazah, yakni ketika matahari terbit dengan terang sampai dia terangkat naik. Ketika matahari tepat berada di tengah langit, dan ketika ia terbenam sampai benar-benar terbenam. Ini nanti bisa kita jadikan pedoman yang termasuk kalau kita sholat kemudian sudah sering, tapi kalau mengumpulkan jenazah ini kadang-kadang ada yang belum memperhatikan hal ini. Jenazah dimakamkan jam misalnya setengah 12 padahal itu pas seperti ini ya, dan juga kita perhatikan. Dan sekarang yang menjadi
problem yang mungkin perlu kita rujuk pada pendapat para ulama berkaitan dengan masalah larangan tadi. Apakah larangan itu sampai haram atau makruh? Kalimat larangan itu kalau dalam syariat kita bisa larangan itu haram, bisa hanya makruh. Nah sekarang berkaitan dengan pendapat para fuqaha mengenai sholat setelah sholat subuh dan asar. Jadi dari jumhur ulama, golongan besar dari ulama berpendapat dibolehkannya mengqadha sholat-sholat yang luput setelah sholat subuh dan asar. Nah, jadi itu larangan untuk sholat di situ bukan berarti untuk seluruh sholat. Ada sholat-sholat tertentu yang dibolehkan. Nah, salah satunya adalah sholat yang mengqadha. Misalnya, durung sholat isya, tangine wis subuh. Nah, kapan saya lakoni? Padahal subuhnya datang ke masjid dulu ikut berjamaah. Tidak punya kesempatan untuk sholat isya dulu. Maka setelah sholat subuh dia mengqadha. Boleh mengqadha dengan qadha boleh. Nah yang sebenarnya tidak diperbolehkan adalah sholat-sholat sunat mutlak. Mutlak itu yang memang yang tidak ditentukan. Pokoknya pengen sholat sunat gitu ya. Nah ini berdasarkan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau dia terbangun, dia tertidur, dia sholat saat dia bangun. Kalau terlupa, dia sholat ketika dia ingat. Maka boleh ketika atau tadi juga baru subuh keringat turun pulang maghrib. Itu boleh ngobrol. Adapun sholat sunnah maka dianggap makruh oleh sebagian di antara para. Jadi sholat sunnah itu makruh. Kalau qadha tadi boleh. Boleh itu tidak makruh. Jadi maksudnya boleh ini biasanya mengubah model tindakan ubah atau ubah itu boleh. Jadi tidak makruh. Tapi kemudian di antaranya ada para sahabat yang menganggap makruh untuk melakukan sholat sunnah. Ini ada sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Nah, ini menganggapnya makruh. Tapi sholat sunnah kok yang makruh begini gitu. Iya ngoten gitu. Sholat sunnah, tapi kemudian makruh untuk sholat. Dia lebih baik tidak gitu. Tapi secara hukum begitu, artinya boleh. Artinya ada orang penting banget ingin sholat sunnah pada waktu itu. Kemudian ada lagi tabi'in yang memandangnya makruh. Dialah ada Hasan, ada Sayyid, dan di antara imam-imam mazhab ialah Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat dibolehkannya sholat yang ada sebab karenanya. Nah, ini menurut Imam Syafi'i ada sholat-sholat sunnah yang tidak makruh di dalamnya, yakni jika ada sebabnya. Contohnya, yakni sholat tahiyatul masjid. Orang sholat tahiyatul masjid itu sebabnya apa? Ya karena dia masuk ke masjid. Masuk masjid,
bar subuh, sholat subuh, misalnya ya, nggak sholat subuh, terus kemudian belum terbit matahari, dia ketemu masjid lagi, masuk masjid misalnya. Nah, ketika dia masuk masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid, itu boleh menurut Imam Syafi'i. Dan mayoritas Muslim di Indonesia itu kan menganut Imam Syafi'i. Kemudian sholat sunat setelah wudhu, setelah sholat subuh, kemudian tak ada batal, dia wudhu lagi, kemudian setelah wudhu dia sholat sunat 2 rakaat, seperti yang dibiasakan oleh Bilal bin Rabah. Yang kemudian itu menjadi amalan khusus beliau, amalan istimewa. Yang kemudian waktu ditanya Rasul, kok aku krungu suara serandal, suara itu amalan ki opo? Amalan itu sepele. Jadi tidaklah ketika aku selesai wudhu kecuali sholat 2 rakaat. Jadi itu termasuk dibolehkan. Lalu mesti memang wudhu itu baru subuh. Dia sholat sunat wudhu. Kemudian sholat jenazah, ya, dan sebagainya. Sholat jenazah setelah dimakamkan, misalnya ada keburu setelah dimakamkan, apalagi khawatir nanti jenazahnya berubah maksudnya barunya misalnya dulu bukan berubah dari yang lain. Kemudian sholat gerhana bulan misalnya ada korban subuh misalnya ini bisa. Kemudian sujud syukur, sujud tilawah, sholat istighfar, sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf ini tawaf itu bahkan kapan saja. Ya. Rasulullah tidak menyampaikan agar keluarga Abdul Manaf, keturunan turunnya Nabi dan keturunannya, agar tidak melarang orang untuk taubat pada semua waktu. Makanya sekarang orang taubat itu ya suatu waktu bukan dibatasi. Nah, padahal selesai sholat itu ada sunat untuk sholat 2 rakaat. Maka ketika selesai itu kan mungkin 4 waktu yang disebutkan di sini. Maka itu tidak mengapa. Sholat untuk sholat. Ada lagi mengkodok tadi sudah ya. Mengkodok tadi sholat wajib. Dan ini Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan masalah waktu sholat setelah asar dan setelah subuh. Sampai bisa. Oke. Ini saya kira jadi sampai ini dulu. Berarti berkaitan dengan tentang larangan sholat setelah sholat subuh dan asar. Yang berkaitan dengan 3 waktu sampai berarti kalau petang depan. Sebelum saya akhiri, saya tutup barangkali saya disampaikan bahwa Bapak Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kelupaan, tapi bukan kelupaan nggak sholat, tapi Lupa kok. Ternyata pada waktunya. kejadiannya asar. Setelah sholat asar, ngantuk akhirnya duduk itu tiduran sebentar, terus tahu-tahu bangun kaget. Karena waktu masih lihat jam itu, ya begitulah karena lupa itu saya sholat lagi gitu. Nah, ada beberapa kejadian. Yang pertama, tengah-tengah sholat saya ingat saya bersolat tadi, saya berhentikan. Nah, yang kedua juga pernah juga selesai sholat asar yang kedua itu baru ingat
sudah sholat. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Nanti lupa karena kaget tadi sudah sholat terus ya mandir gitu gereja. Nah, kaget terus keingat belum sholat gitu, terus sholat lagi. Bagaimana seperti itu? Ini nggak apa-apa. Malah yang sholat tetap ada lagi. Nah, tadi ada lanjutannya atau kasus yang beda? Enggak, maksudnya yang pertama tadi seperti tengah-tengah ini kan, itu saya hentikan gitu. Nah, yang kedua pernah juga kejadian itu setelah selesai salat baru keingat tadi sudah sholat asar gitu. Nah ini hukumnya gimana? Tadi soalnya kan biasa kan ada untuk tadi. Oke, baik. Jadi kalau kemudian ingat tadi kan kasusnya sampai rampung pakai jaringan ngomong sholat ada yang baru tengah-tengah sholat mau sampai sholat harus dibatalkan. Baik, kalau yang pertama kemudian di tengah-tengah ingat sudah sholat mau sholat menentukan dia dapat karena memang sudah sholat tidak masalah. Kemudian kalau tadi nanti rampung lagi kayaknya ini tidak masalah karena memang pada dasarnya sudah sholat. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya bersolat. Jadi tidak masalah. Nah yang sudah dibahasakan itu kalau dulu sholat tenang, lari belum sholat itu memang kapan harus sholat. Tapi kalau sudah bersolat, keinginannya itu balik ini tahun ketepan atau nanti tetap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentang menjalankan sholat setelah subuh ya. Setelah ini sering ya yang ada kasus masuk ke masjid tapi tidak sempat sholat fajar atau rawatib di rakaat sebelum subuh. Kalau dilaksanakan setelah sholat subuh itu hukumnya gimana? Karena kan yang disampaikan oleh Ustaz adalah kodok itu kodok itu wajib. Kalau mau kodok untuk sholat fajar sebelum atau rawatib sebelum subuh itu hukumnya apa? Karena kan sholat fajar atau rawatib sebelum subuh itu kan sangat dianjurkan sekali. Karena pahalanya yang begitu besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sholat fajar itu adalah sholat yang 2 rakaat tapi keutamaannya luar biasa, lebih utama daripada dunia dan isinya. Dan Rasulullah memberikan beristimewa untuk bisa dikongkol. Sholat sunnah yang bisa dikongkol untuk sholat fajar. Nah, hanya masalahnya kapan mengkongkolnya. Ada 2 pendapat para ulama, yakni yang membolehkan dikongkol setelah sholat subuh, sholat subuh sampai nanti terbitnya matahari itu masih boleh. Kemudian ada yang yakni menganjurkannya justru setelah terbit matahari mulai naik masuk setelah umumnya sholat subuh. Makanya Bapak Ibu, tentang sholat subuh itu pendapatnya hanya ketika kita misalnya sudah sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, tapi sholatnya sholat apa? Nah, ini jadi pembahasan. Ya, ada yang memang sholatnya sholat subuh, tapi ada yang tidak seperti dengan sholat subuh, tidak ada sholat subuh itu. Ini pembahasan nanti. Ini
Ini hanya saya sampaikan jawaban. Kemudian saya jawabnya, oh di saat itu boleh seseorang sholat untuk Allah, sholat fajar. Atau dia boleh sholat awal duha di awal waktu. Ya intinya ada 3 kemungkinan yang bisa kita baca. Boleh tadi pas sholat subuh, nek dulu sholat fajar berarti lebih utama yang mana? Mengkodok fajar saja kan gitu kan. Sebab di kalimat hadis Rasul itu adalah kemudian sholat 2 rakaat tanpa sebutan sholat. Makanya jadi perdebatan di situ. Sholat subuh atau sholat subuh dikerjakan setelah orang subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai terus berhadapnya matahari, sehingga sedikit meninggi sholat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh taman, sempurna dan sempurna. Jadi gitu Pak. Jadi memang sholat fajar itu adalah sholat sunnah yang boleh di Oke, baik Bapak Ibu sudah selesai kita akhiri. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.